Halo teman-teman, selamat datang di Himti Talks, podcastnya Sobat TI. Jadi mulai hari ini hingga season podcast selanjutnya, saya akan menemani Sobat TI ini untuk menggali informasi dan ilmu lebih banyak lagi. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, jadi salam kenal ya teman-teman. Nama aku Farizal dari D4 Teknik Informatika yang akan menemani podcast kali ini. Nah Sobat TI, karena saat ini lagi masa kelulusan yang dimana teman-teman akan menginjak di masa perkuliahan, terlebih buat para maba yang sudah mendaftarkan diri di prodi kita yaitu prodi D4 Teknik Informatika. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung tentang prodi D3 Sistem Informasi kok nggak ada ya? Lalu prodi D3 Sistem Informasi apakah berbeda dengan D4 Teknik Informatika? Atau D3 Sistem Informasi sudah bertransformasi menjadi D4 Teknik Informatika? Nah, daripada kalian bingung dan bertanya-tanya tanpa kepastian, nah, di sini saya langsung hadirkan dua narasumber yang sangat penting di prodi kita. Beliau adalah Ibu Fitri yang menjadi Kaprodi pada periode saat ini dan Bapak Rahman yang menjadi Kaprodi pada periode sebelumnya. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu kepada dua narasumber yang ada di samping saya. Selamat malam Bapak Rahman dan Ibu Fitri. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah capek. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung menuju ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman nih. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak Arman. Jadi pertanyaannya nih Pak, bagaimana sih Pak awal mula terbentuknya prodi D3 Sistem Informasi ini? Pertanyaannya, kalau D3 Informasi itu sebetulnya berawalnya sangat dulu sekali. Kalau kita sebelum ngomongin ke vokasi itu dulu tergabung masih di FST. Cuman berawal kalau ngomong sejarah itu berarti kan mulai berdirinya. Iya. Nah, mulai berdirinya itu ini udah lama banget. Awalnya D1. Awalnya D1, kemudian menjadi D3. Nah, jadi kalau tanyakan dari D3, kita dulu kan masih di FST. FST kan istilahnya harus ada S1 ya. Iya. Coba kalau detailnya bagaimana, intinya D3 dan S1 itu dulu tumbuhnya dari satu organisasi yang sama. Nah, akhirnya tahun 2014 itu terbentuk vokasi. Nah, vokasi ini tujuannya adalah semua diploma yang dulu masih berinduk di induknya awal S1 itu dikumpulkan menjadi satu fakultas yang memang fokus untuk ke vokasional. Nah, termasuk di Sistem Informasi itu ikut tergabung di tahun 2014 itu. Cuman perekrutan dan lain-lain kita angkatan pertama kan saya ya dosen itu tahun 2015 itu. Cuman kalau pertanyaannya kapan D3 semula itu udah lama sekali. Ya seperti itu sih sejarahnya sampai ke sana. Oh, jadi berawal dari D1 lalu diarahkan ke D3 dan akhirnya sekarang menjadi D4. Iya, jadi istilahnya D3 dan kan istilahnya ya apa ya, dari organisasi yang sama lahir D3 dan S1 Informasi. Dengan fokus waktu itu kan fokusnya harus dibedakan kan. Nanti kalau mau sejarah lagi runut sampai ke situ sejarahnya sampai untuk membedakan apa D3 itu sebagaimana, kita itu sebetulnya dulu selalu rutin ke industri. Ke industri itu istilahnya kita mau nanya ya requirement itu seperti apa, kita selalu nanya. Istilahnya kan memang karena induknya sama S1 dan D3 itu dulu memang ya istilahnya ciri khas vokasionalnya mungkin ya dulu belum begitu terlihat. Nah, akhirnya karena sudah kita konsultasi sampai mendatangkan waktu itu mantan profesor dari Jerman. Di sini mungkin berapa lama ya? Cukup lama sih, 3 bulan, 2 bulan. Itu untuk mengarahkan kita gitu. Karena kan yang secara vokasional yang sudah matang itu kan ya Jerman dengan Volkswagen. Terus kemudian Jepang, Australia itu dulu yang Bu Eva itu sempat dikirim ke sana untuk belajar juga. Nah, itu untuk mengarahkan sebenarnya bagaimana sih vokasional itu.
Dari kita mendatangkan itu sampai akhirnya nggak apa ya disambungkan ya. Iya, nggak apa Pak. Nah, akhirnya si profesor tersebut menyampaikan dulu datang pertama kali itu menggambar 3 lingkaran digabung jadi satu, pemerintah, universitas, industri. Realisasinya itu kan akhir-akhir ini ada MSIB itu realisasi dari sana. Jadi kalau bahwa pemerintah itu menggabungkan industri dengan universitas jadi satu. Nah, istilahnya kan namanya jangan negara berkembang ya. Iya. Ya alhamdulillah kita sudah mengarah ke hal yang benar. Benar. Nah, cuman pada saat itu profesornya mengarahkan kami, akhirnya waktu itu istilahnya outputnya itu ada banyak. Profesornya bilang jangan, mendingan satu aja. Waktu itu akreditasi pun nggak begitu kan banyak kok banyak. Nah akhirnya nyambung, profesornya mengarahkan dari sistem formasi sebetulnya ketika kami ke industri itu tes masuknya kurang lebih sama bahwa untuk yang D3 atau S1 nya untuk entry level itu pasti ditanyakan adalah logic di IT itu logic. Nah akhirnya memutuskan udah berarti bener ini kita harus ke programming. Dan waktu itu kan juga dibantu dengan Pak Etok dan Pak Kartono yang beliaunya itu senior dan istilahnya ahli di sertifikasi kompetensi. Nah itu diarahkan untuk kurikulumnya itu mengerucut ke SKK. SKK ini apa? SKK ini yang programmer. Jadi dibuat seperti itu. Lebihnya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, untuk proses perubahan ke D4 sebenarnya ini sejak kapan sih Pak ada rencana diubah dan kapan itu bisa terrealisasikan gitu Pak? Ini juga panjang kita nih. Tapi aku naik cerita kalau Nggak apa-apa Pak. Jadi dulu alhamdulillah saya kan dapat kesempatan yang tinggi dari Allah ya, punya kesempatan untuk merasakan sekolah di Jerman. Satu alhamdulillah dapat kesempatan di Jerman dan saya memang di Fausula itu memang vokasional yang fokus ke industri. Jadi fokusnya ke industri. Namanya praktikum itu ujian, di sini kan ujian. Jadi memang belum fokus ke sana. Nah itu pada saat itu memang ada salah satu teman ya, itu D3. Ketika di Jerman tidak diakui. Nah, tapi nggak usah khawatir kan ngomong kan, kenapa di 2004? Iya. Dunia sekarang sudah jelas ya bahwa salah satunya itu Indonesia itu kan akan salah satu negara yang akan menjadi dapat bonus demografi. Bonus demografi kan bahwa sudah terlihat di Eropa itu piramidanya benar-benar terbalik. Jumlah orang tua lebih banyak daripada yang produktif. Nah itu pada akhirnya istilahnya dengan bonus demografi ini kan istilahnya ya bonus demografi kan memang pemerintah menyampaikan ini bisa menjadi bonus, bisa menjadi bom kalau kita tidak pintar mengelola. Nah itu kan nyambung kan, D3 aja mungkin banyak tidak diakuin. Dari program pemerintah akhirnya memang disarankan untuk hanya D3 ini berubah jadi D4 untuk nanti contohnya tenaga praktisnya lebih di bawahnya D4 menjadi D2. Jadi percepatan SMK ke D2. Di atasnya ada D4. Jadi D3 ini disarankan untuk dinaikkan. Iya, itu saran dari pemerintah. Itu cuma keputusan diserahkan memang ke kalau di institusi masing-masing. Karena kami juga memahami itu, makanya ini kalau ngomongin disambung-sambung ya kenapa kok kita ada di TI D4 tadi, karena dunia ini itu terus terang aja cek aja deh job demand dunia gitu. Pasti IT itu masuk 10 besar ya. Pasti masuk. Nah kalau seandainya ditambah dengan skill bahasa Inggris Jauh lebih iya itu lagi kan juga istilahnya pekerjaan remote juga bisa dilakukan jauh lebih fleksibel gitu jatuhnya Pak ya. Tapi misalnya kan memang semuanya itu kan sebetulnya skill.
Tapi dengan adanya masuk ke D4T ini, istilahnya kan Anda memang secara sistem itu dan diakui secara dunia juga itu bahwa dengan lulus dari sini kan memang diakui punya skill itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya tanyakan ke Ibu Fitri. Ya. Nah, sebenarnya dari D4T ini apakah ada goals tertentu yang ingin dicapai di tahun ini? Oke, untuk goals tertentu di tahun ini, otomatis kita itu kan masa-masa, kalau istilahnya orang itu masa-masa harus tirakat gitu ya, dari D3 ke D4. Oke. Dari yang awalnya capaian pembelajarannya itu hanya programming, sekarang ditinggikan misalnya menjadi software engineer, entrepreneur, sistem analis. Ya, tentu dari situ goalsnya apa di tahun ini? Dari D3 itu kita kan akreditasinya B. Iya benar. Kita sudah konsolidasi dengan Laminfocom, badan yang mengakreditasi kita. Nah, jadi D4 ini juga kita kawal supaya akreditasinya bisa meningkat menjadi unggul seperti itu. Nah, jadi selain kita meningkatkan daripada jenjang kita dari tingkat S yang menjadi D4TI, goals utamanya selain itu adalah akreditasi. Akreditasinya yang mungkin jauh lebih unggul dari sebelumnya gitu kan. Iya. Terus berikutnya ketika kita konsolidasi dengan Laminfocom, Laminfocom juga memberikan support kepada kita. Ya. Jadi yang misalnya ada beberapa prodi itu yang dia transformasi tapi tidak bisa karena lembaga untuk akreditasinya dia tidak mengizinkan untuk bertransformasi tapi pendirian prodi baru. Maka dari itu dia menghabiskan mahasiswa yang di D3 dulu baru buka entry levelnya itu untuk D4 untuk pendirian prodi baru. Nah, di tempat kita itu bukan seperti itu. Jadi sangat support sekali dari tim akreditasi, dari lembaga akreditasinya untuk bertransformasi. Jadi lulusan D3 itu tracer studinya bisa kita pakai untuk analisis di akreditasi D4. Jadi tidak dari nol seperti itu. Nah, tujuan utama yang pertama di tahun ini yang pastinya kita akan mengawal supaya bridging dari D3 ke D4 ini smooth, berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan dulu kan inputannya D3, tiba-tiba lulusan jadi D4. Apakah mumpuni? Nah, secara pertanyaan dari asesor akreditasi biasanya seperti itu. Nah, kita dari fakultas juga mendukung, mensupport untuk melakukan yang namanya transfer bridging semester pendek. Jadi teman-teman yang dulunya itu belum mendapatkan mata kuliah ini yang seharusnya bisa dapatkan akan dikejar di semester pendek. Maka dari itu saya sebutkan di awal, di sini adalah proses untuk tirakat dulu D3 ke D4. Nah, tujuan untuk tahun-tahun berikutnya itu selaras dengan tujuan universitas tentunya diturunkan ke tujuan fakultas baru ke program studi. Kira-kira seperti itu. Boleh nih Pak. Oh iya. Tadi kan administratif ya. Iya. Administrasi memang mengarahkan ke sana. Nah, cuman kan kita juga istilahnya menjadi D4 ini kan bukan simsalabim. Bukan simsalabim juga bukan sakar apa maunya seperti ini nggak gitu juga. Perlu proses. Nah, ya, prosesnya termasuk kita tuh juga mengundang dari industri. Sebetulnya kebutuhan industri ini apa sih? Itu yang kita tanya. Kebutuhan industri itu bagaimana? Kebutuhannya itu apa? Kita dapat masukan dari sana. Contoh yang kemarin dari industri itu kan misalnya menyampaikan, kan kita sempat bilang gini, kan kita bisa mengikuti dari standarisasi seperti SFR atau apa. Industri bilang Pak itu produk hukum. Padahal untuk perkembangan di industri itu jauh lebih cepat perubahannya. Nah, salah satunya itu kemarin contohnya ada yang bilang desain thinking itu perlu gitu. Itu untuk meningkatkan kreativitas. Karena kreativitas itu kan ya istilahnya sampai sekarang diperlukan ya. Itu juga pemasaran dari industri. Itu kita masukkan. Nah, juga kemudian juga terkait dengan perubahan kita di IT. Di IT itu tantangannya itu perubahannya kencang banget.
mungkin tahun ini kita belajar paralel, tahun depan sekarang Ada baru lagi. iya baru lagi. Oh. Itu juga tantangan buat kita semua, buat mahasiswa, buat dosennya. Cuman kan ya serunya kalau di dunia pendidikan ini kan kita merasa muda terus ya, sampai lalu umur tua. Teman karena mahasiswanya. Tapi serunya memang mahasiswa itu, makanya dikatakan apakah nanti ketika di sini dosen yang paling pintar? Enggak. Jadi malah kita tuh belajar banyak dari mahasiswa. Serius gitu. Kita kan kadang-kadang kita punya studi kasus seperti ini. Makanya kan kalau kita coba tingkat-tingkat kalau tugas-tugas kadang-kadang kan dibebaskan. Kadang-kadang kita udah punya pilihan bener kayak gini-gini. Tapi jangan-jangan mahasiswa punya ide lebih bagus lagi. Ya kalau ingat kalau mata pelajaran kan soal saya kerjain gitu kan. Kan gitu Pak. Karena saya udah ada pikiran, cuma saya pengen tahu ya jangan-jangan idenya Malaysia lebih bagus lagi. Itu emang pengalaman seperti itu. Banyak belajar itu dari mahasiswa, eksplornya lebih jauh ini. Kita kan ya di istilahnya kalau peluru kan kita mengarahkan pistolnya ya. Nah, kan nanti kalau larinya pelurunya kan ke mahasiswa, jangan lebih jauh lagi dari kita perkirakan. Mungkin karena rasa ingin tahu yang tinggi itu Pak ya. Akhirnya kita belajar banyak dari mahasiswa juga. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahman dan juga Ibu Fitri mengenai sejarah, kemudian juga ada transformasi mengenai yang awalnya D3 Sistem Informasi bertransformasi menjadi D4 Teknik Informatika. Oke, karena ini mungkin banyak yang bertanya nih Pak Bu mengenai jalur pendaftaran. Nah mungkin sekalian saja saya tanyakan kepada Kak Prodi D4 Teknik Informatika. Nah kepada Ibu Fitri, untuk jalur masuk di D4 Teknik Informatika ini di tahun ini ada apa saja ya Bu kira-kira? Oke, untuk jalur masuknya sendiri itu ada SNBP, SNBT, sama Mandiri. Ada 3 jalur itu. Yang SNBP sama SNBT itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Kalau tahun-tahun sebelum tahun 2023 itu masuk seleksi nasional itu hanya untuk S1 akademisi. Sedangkan untuk vokasional itu ada jalur sendiri untuk Poltek, ya, untuk sekolah tinggi dan sebagainya itu dijadikan satu. Sedangkan di vokasi UNER ini sebelum tahun 2023 itu selalu mandiri. Nah, tapi di tahun ini ya itu ada jalur skema yang 3 tadi. Nah, untuk kuotanya sendiri itu sudah disesuaikan dengan kuota standarnya dari kementerian. Kalau SNBP kita ada kuota sekitar 24 mahasiswa. Terus yang SNBT 36, SNBP 24. SNBP yang pertama itu dari SNBP itu 24. Yang SNBT 36. Jadi 50% untuk seleksi nasional, 50% itu untuk mandiri. Nah, mandiri itu 60. Nah, dari mandiri sendiri itu dibagi mandiri untuk menggunakan jalur UTBK atau mandiri yang jalur reguler seperti biasanya. Jadi jauh lebih banyak dari tahun kemarin ya Bu ya? Ya, sebenarnya ini adalah peluang bagi calon-calon mahasiswa yang ingin berkuliah di prodi kami. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang belum tahu terkait dengan seleksi masuk yang saat ini sudah digabung antara vokasi dengan akademisi. Nah, ada beberapa masyarakat yang memang belum tahu hal tersebut. Jadi ini menurut saya adalah peluang untuk adik-adik ketika ingin masuk ke D4TI. Nah, masuknya saat ini itu masih menggunakan nama prodi yang lama, yaitu nama prodi D3 Sistem Informasi. Kenapa seperti itu? Karena SK transformasi prodi itu dari D3 ke D4 turun per 20 Februari 2023. Nah, sedangkan pendaftaran untuk seleksi nasional di LTMPT itu adalah per Januari. Jadi kita masih mendaftarkan nama prodi yang lama. Nah, ternyata di tengah-tengah pendaftaran itu muncullah SK transformasi tersebut. Nah, kita tidak bisa mengganti karena sudah dikunci di dalam seleksi nasional. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok
di Mandiri masih pakai nama D3SI, bukan penerimaan D4TI. Padahal Mandiri itu kan yang ngelola universitas. Sudah saya konfirmasi di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Erlangga, memang saat ini, mulai tahun ini, untuk penerimaan mandiri, memang jalurnya adalah internal. Cuma untuk pengumuman kuota dan sebagainya harus disetorkan ke pusat. Misalnya, di Mandiri yang UTBK itu kuotanya 24, ternyata yang diterima adalah 24. Nah, belum tentu mahasiswa 24 calon mahasiswa itu melakukan registrasi. Nah, yang registrasi berapa? 20 misalnya. Nah, kita laporkan dari pusat PPMB-nya UNER ke kementerian itu adalah kuotanya 24 itu yang sudah terisi. Nah, kalau kita misalnya merubah di sini D4TI terus melaporkan ke sana D3SI, kan tidak ada match. Nah, maka dari itu masih kita menggunakan nama program nama D3SI. Tetapi kemarin juga saya terima kasih kepada teman-teman himpunan yang sudah aware kepada adik-adik calon mahasiswa yang sudah registrasi ataupun yang belum, itu dikumpulkan di suatu forum begitu ya, untuk kita berikan edukasi dari D3 ke D4. Jadi nanti meskipun Anda masuk jalurnya D3SI, ketika nanti setelah registrasi ini adalah untuk D4 ya, seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Bu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih mengira, kok saya kemarin daftar tulisannya D3 Sistem Informasi, tapi katanya udah transformasi. Nah, tadi dijawab oleh Ibu Fitri bahwasanya kalau kita sudah resmi menjadi mahasiswa D3 Sistem Informasi, nanti akan otomatis bertransformasi ya Bu ke D4 Teknik Informatika. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Bu Fitri lagi ya Bu. Nah, kalau D4 ini kan setahu saya setara dengan sarjana ya Bu. Nah, di program sarjana setahu saya kan ada program seperti KKN dan juga magang. Nah, di D4 ini apakah ada peluang untuk kita mengikuti seperti KKN atau magang seperti itu Bu? Oke, khususnya ini di D4 TI Iya. memang diploma 4 itu kalau kementerian lebih menyebutkan adalah sarjana terapan. Jadi apakah di sarjana terapan nanti kurikulumnya ada KKN? Nah, KKN itu adalah mata kuliah wajib dari Universitas Erlangga. Jadi kalau kita di UNER, kalau sarjana baik S1 akademik atau sarjana terapan pasti ada kurikulum KKN tersebut wajib. Nah, sementara karena kita fokusnya di 4 itu adalah applied, maka tetap kita ada kurikulum magang itu sendiri. Nah, sementara SKS KKN itu hanya 3 SKS saja. Sedangkan magang kita turun ke industri untuk mencari pengalaman kerja dan sebagainya itu 12 SKS. Jadi setara kalau KKN cuma 1 bulan, magang bisa ditempuh 4 bulan sampai 6 bulan. Baru bisa dijadikan konversi SKS. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri terkait jalur pendaftaran yang ada di D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi Universitas Erlangga di tahun ini, dan juga sudah dijelaskan nih teman-teman mengenai perbedaan D4 dan juga S1, apakah ada KKN atau apakah ada magang, kemudian ada mengenai jalur pendaftaran dan lain-lainnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk lulusan D4 nantinya atau ketika mau memasuki masa kelulusan, setahu saya kan waktu kemarin di D3 itu kan masih menggunakan seperti tugas akhir ya Bu. Nah, di D4 ini seperti yang saya sebutkan tadi kan setara dengan sarjana, yang dimana sarjana itu nanti ketika ingin lulus harus membuat skripsi. Nah, di D4 Teknik Informatika ini untuk lulus dari program studi memerlukan tugas akhir atau skripsi Bu? Oke, kalau secara di kurikulum itu memang kita memerlukan skripsi. Ya, karena sarjana terapan untuk syarat lulusnya adalah membuat skripsi. Namun skripsi kita itu pasti beda dengan skripsi yang ada di akademisi. Dimana kalau skripsi kita ya lebih pada penekanan terapan seperti itu. Misalnya kalau di D3 itu kan hanya sebatas
membuat sistem informasi ini penjualan misalnya. Kalau dijadikan di D4 nanti lulusannya tidak boleh lagi membuat sistem informasi penjualan. Tetapi di dalam pembuatan aplikasi itu sudah ditanamkan beberapa kecerdasan yang ada. Maka dari itu materi-materi atau mata kuliah di D4 itu juga menyesuaikan dengan tingkatan level yang disebutkan Pak Arman tadi. Kalau kita KKN 6, setara level sarjana, SKKN-nya juga mengikuti. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Tadi saya jelaskan mengenai jalur pendaftaran, kemudian perbedaan antara D4 dan S1 mengenai seperti KKN, magang, kemudian ada skripsi ataupun tugas akhir. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya tujukan kepada Bapak Arman. Nah, pertanyaannya nih Pak, kenapa mungkin untuk adik-adik sendiri ya, kenapa harus memilih D4 Teknik Informatika di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga? Mungkin bisa dijelaskan mengenai unggulan dari D4 Teknik Informatika sendiri nih Pak. Untuk kita secara umum Iya. saya kira saya dijelaskan di awal bahwa secara umum itu mau nggak mau, sadar nggak sadar, mana yang didukung sama TI? Tanya itu aja deh, mana sih yang sekarang nggak didukung sama TI? Kalau kita compare dengan prodi lain, coba cari prodi yang nggak ada TI-nya mana? Pasti ada itu. Karena memang sekarang mengarah ke sana kan ya. Udah industri 4.0 udah mengarah ke mengarah ke yang 5.0. Kan berarti istilahnya mau nggak mau istilahnya semua didukung dengan TI tambah dengan kecerdasan buatan. Nah, kenapa kok D4 TI? Karena memang istilahnya kenapa mungkin ada naik dari SI ke TI gitu. Nah, tadi udah disebutkan bahwa sebenarnya S kita ya jujur aja untuk 3 SI itu ditanya, loh kok 3 SI kok programmer? Yang namanya doang sih SI. Tapi benar ujung-ujungnya kita outputnya maunya programmer. Itu juga kembali lagi bukan terserah kita ya. Aku pengennya programmer enggak juga. Karena tadi kita udah nanya prosesnya panjang sejak memang masih kita berinduk di Fakultas Sains dan Teknologi itu pun setiap kali kita mau ke industri itu kita selalu nggak menyamarkan ya barengan S1 bagaimana kita itu ditanya sebenarnya requirementnya itu seperti apa sih gitu. Itu akhirnya sampai mengundang profesor itu dan berujung ke programmer itu. Nah, kenapa kok di D4 UNER? Ya istilahnya sama ya, bahwa kita di sini fokusnya ke praktek. Nah, kita memang kalau di vokasi itu selalu tanya ciri khasnya apa sih? Ya, ciri khasnya mungkin beberapa disebutkan Bu Fitri bahwa kita memang berawal dari programmer. TI memang itu cukup umum, bisa ada umum, cuman sebenarnya lagi vokasi harus ciri khasnya apa gitu. Ciri khasnya apa? Tadi ciri khasnya apa lagi gitu? Ciri khasnya kita mau mencoba ke programmer dinaikkan lagi menjadi bahasa Inggrisnya yang keren, bahasa Inggrisnya di software engineer gitu. Ke software engineer. Coba googling aja software engineer kalau di LinkedIn kan sudah pasti 10 teratas. Itu udah berapa tahun itu terus 10 teratas itu. Jadi pasti dicari. Nah, kalau di kita, nah itu tadi bahwa istilahnya kami pun dan dosen-dosen, teman-teman dosen lain juga pasti juga setuju dengan saya. Ketika memang Anda punya skill di sana dan Anda senang proyek gitu ya, proyek istilahnya Anda contohnya udah punya skill, terus kemudian ada klien gitu yang bersedia gitu, itu bisa kita akui di mata kuliah. Contohnya kalau lagi kalau saya lihat itu bisa ya, udah ceritain itu aja. Terusnya gimana? Karena istilahnya kan real life kan biasanya ini ya lebih banyak pengalaman banyak. Sedangkan kalau di kelas itu memang tetap diajarkan, tapi kan istilahnya ya dasar atau diarahkan gitu kan. Tapi ketika nanti di industri itu bisa melebar kemana-mana, belajarnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, walaupun memang pada akhirnya ketika kita ke banyak proyek pada akhirnya langsung menjadi spesialis di awal. Saya spesialis front end, saya spesialis back end, ya gak ada masalah. Kan maksudnya programmer. Dan sekarang kan memang banyak pertanyaan dengan front end, back end,
Kemarin ada UX, sekarang udah muncul ada QA, quality assurance. Nah, kemarin ada yang udah mulai, karena kita sudah fokusnya ke microservice, kemarin juga ada pengalaman kakak kelasnya yang sudah di XL nyambung, ternyata muncul divisi baru namanya monitoring, reporting dan monitoring. Awalnya kita juga ada ngapain nih gitu kan. Ternyata dijelaskan ternyata bagus sekali bahwa itu support bahwa ketika microservice sudah sangat banyak sekali, muncul problem baru, yaitu bagaimana monitoring. Itu sampai ke sana. Nah, kenapa kalau di kita ya tadi ya, saya Fitri dan dosen lainnya juga pasti mendorong Anda untuk banyak ini praktek. Contohnya tadi, ya kita encourage ya proyek. Karena proyek nggak apa-apa. Dan terbukti enggak? Sebenarnya terbukti pasti ada. Di setiap angkatan itu pasti akan ada satu tim atau mungkin satu angkatan pernah juga terjadi satu angkatan itu langsung membuat sebuah tim. Pernah kemarin ada permintaan apa gitu, saya kontak, Mbak bisa nggak ini mas ini? Pak tolong kalau hari ini ke anak ini aja Pak, biar dia maju nanti kita yang coding, sampai ada seperti itu. Jadi dibilang seperti tim gitu Pak. Iya sampai seperti itu. Dan istilahnya ya kita men-encourage terus. Kalaupun istilahnya kita nggak usah sampai keluar di dalam universitas meskipun itu banyak permintaan. Biasanya permintaan dalam artian support. Kalau nanti kita nggak mampu kan masih tidak tolong mahasiswa biasanya. Nah gitu. Nah kalau mulainya tadi pertama ya kita ciri khasnya yaitu mengarah ke software engineer dan lebih mengarah lagi ke microservice tadi. Itu yang kedepannya akan menjadi trennya ke sana. Walaupun pada saat ini sudah banyak mengimplementasi, tapi masih terbatas juga besar dan baru-baru. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, di program studi kita, program studi Teknik Informatika ini, sistem belajar, nah itu kira-kira seperti apa? Mungkin ada dari mahasiswa masih bingung gitu. Oke, ini kan santai ya? Iya, itu boleh ngomong. Menengahin Pak. Ya Pak, saya capek Pak. Dan lagi udah ngomong. Wawancara. Ini bukan pilpres ya. Gantian ngomong. Iya, jadi kalau sistem belajarnya 70-30 ya mungkin. Iya. 30%-nya teori, 70%-nya itu praktek. Jadi emang ya istilahnya benar-benar di train, didorong, ya di train. Benar-benar dilatih benar itu ke praktek. Ada yang project base, ada yang modelnya ya case base diarahkan atau itu seperti itu atau banyak. Nah kalau kembali lagi kalau fokusnya kita ke praktikum. Jadi saya sampaikan kalaupun nanti ada mahasiswa yang memang contohnya di mata kuliah pemrograman apa gitu, pemrograman nanti yang depan akan lanjut kita akan belajar contohnya JavaScript sekarang, tahun depan bisa berubah. Makanya yang berat bukan cuma mahasiswanya, dosennya juga berat. Belajar terus kan, karena mau nggak mau tantangan seperti itu. Nah itu kalau nanti ada lain Pak, saya ternyata sudah bisa. Itu sudah bisa. Ya sudah kalau nanti sudah pernah project dari sana, macam itu bisa lihat itu. Mungkin bisa kita akui, bisa menambah nilai seperti itu. Jadi sangat dinamis. Mungkin tambahin sedikit nggak terkait dengan sistem belajar. Nah, ini kan juga bumi-buminya MBKM, Merdeka Belajar Kampus kita. Nah, di tempat kita itu juga mewadahi kalau teman-teman mahasiswa itu mau MBKM, tapi tentunya ada persyaratannya bahwa misalnya persyaratan MBKM itu minimal semester 5, ya minimal semester 5, dan bisa mengikuti MBKM itu maksimal 3 semester di luar kampus, dan nanti bisa dikonversi minimal 20 SKS, maksimal 20 SKS. Nah, di tempat kita itu sebenarnya menurut saya paling unggul di fakultas ini kalau terkait dengan MBKM. Bayangkan saja waktu angkatan 2016
2020 yang saat ini mau lulus itu seperti bidang desa. Di tahun 2019 itu juga satu angkatan ikut MBKM semua. Nah, jadi MBKM itu juga sebuah kompetisi menurut saya kompetisi karena seleksinya kan ikut kementerian. Nah, kalau sudah seleksi ikut kementerian, dia itu pasti bermitra dengan mitra-mitra yang memang kelak yang menurut saya grade-nya ya grade tinggi gitu ya. Misalnya seperti perusahaan A, B, C seperti itu. Nah, hal itu tentunya menambah wawasan mahasiswa untuk belajar lebih pada real project, real problemnya. Ya, jadi kalau misalnya di praktikum, oke, kita encourage untuk dasar-dasarnya. Nanti ketika dia MBKM, dia pasti mendapatkan problem yang lebih real, ya, lebih real di dalam mitra tersebut. Nah, dan juga ketika kita belajar dengan mitra, itu enaknya apa? Tempat mitra itu lebih kasus-kasusnya kan lebih nyata. Terus terkait dengan tools yang digunakan itu pasti tools yang istilahnya kalau misalnya kita sekarang pakai yang free begitu ya, kalau di tempat kita nanti di perusahaan itu sudah memakai yang berlisensi, misalnya Oracle. Nah, kita nggak akan dapat Oracle secara keseluruhan ketika kita belajar di kelas. Paling MySQL dan sebagainya untuk database. Nah, ketika kita terjun ke sana ke MBKM itu akan mendapatkan experience yang berbeda. Nah, itu juga sistem belajar yang diterapkan juga di kurikulum kita. Maka dari itu semester 6, 7, 8 untuk D4 teknik informatika itu seperti free form. Jadi ini saya rasa juga menjadi percontohan di fakultas di prodi-prodi yang ada di fakultas. Sudah enggak? Boleh Pak. Enggak nyambung ya benar. Boleh Pak. Bu Fitri menyampaikan terkait esensi. Iya. Kita pun juga pelajari maksudnya mendorongnya jadi open source. Beberapa ada open source. Jadi tidak hanya esensi, tapi esensi ada. Kita ada secara umum itu kerjasama dengan Cisco. Mereka ada juga itu. Ada tapi terbatas untuk education. Education itu ada beberapa itu secara di UNER-nya kami kita satu lembaga UNER itu memang ada kerjasama dan kita bisa menggunakan sistem belajarnya juga. Terkait tadi kalau nyambung di industri kan ini ngomongnya nyambung ke MBKM. Iya. MBKM itu memang ketika di MBKM itu kita sudah mengarah ke spesialis. Jadi kalau nanti contohnya di sana dapatnya front end, Anda akan belajar berlatih menjadi seorang front end. Tapi kan sebelumnya di prodi sudah diberi basic. Kalau di back end menjadi back end. Kalau nanti database administrator ya menjadi database administrator. Tetap belajar kayak contohnya selain kita belajar terkait sama contohnya query dasar ataupun itu database ya. Kita pun juga mencoba men-encourage langsung menggunakan toolsnya. Karena istilahnya kan kalau di lapangan itu gimana caranya kerjaan cepat selesai dan benar, iya kan? Jadi istilahnya kita mungkin tidak akan mendorong silahkan pakai ini enggak, dia menyampaikan apa ini? Ya saran saya pakai ini, silahkan pakai lagi dulu. Itu jadi istilahnya semakin banyak tempat untuk belajar kan. Nah itu kalau nanti di industri mungkin belajarnya query-nya satu baris, kita tulisin dari 50 jadi 20 baris. Akhirnya begitu, jangan nggak usah ke industri. Kalau ke UNER aja belajar gitu, ya itu sudah panjang. Tapi emang itu ininya istilahnya ya menyenangkannya di situ gitu. Belajar banyak hal gitu Pak ya. Iya. Nah itu istilahnya tadi sampaikan Fitri bahwa nanti di industri itu kita bisa mengakuinya itu. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan nih teman-teman oleh Bapak Arno dan juga Bu Fitri mengenai kenapa kok kita harus memilih D4 Teknik Informatika Universitas Erlangga.
Terus juga sudah dijelaskan oleh Bu Fitri mengenai sistem belajar yang ada di prodi kita. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai pendidikan lanjutan. Nah, mungkin ini yang saya rasakan sendiri ya Bu ya. Kadang itu ada beberapa teman-teman yang bingung, ini kan kuliahnya itu D4, bisa nggak ya nanti lanjut ke S2 gitu. Jadi pertanyaan itu lebih ke arah, kan kita ini sudah setara dengan sarjana ya Bu ya, dan sudah kurang lebih bisa dikatakan apakah bisa kita itu melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Ya, mungkin dijawab oleh Bu Fitri atau Pak Arman. Silakan. Kalau untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke strata 2 dari D4 itu bisa, ya. Tapi saya menyarankan karena kalian itu di D4 di sarjana terapan itu kan sudah fokusnya untuk apply, ya, untuk penerapan ilmu-ilmu yang langsung ke industri. Nah, kalau kalian ambil S2, saya sarankan untuk S2 yang S2 terapan saja. Ya, karena di S2 sendiri pun ada yang S2 terapan, ada yang S2 akademisi. Contohnya misalnya S2 terapan teknik informatika itu ada, S2 informatika juga ada. Nah, itu pasti berbeda arah capaian pembelajaran juga berbeda. Kalau S2 yang akademisi pasti dia untuk dilakukan sebagai peneliti, dosen, akademisi dan lain sebagainya. Tapi kalau S2 terapan memang dia difokuskan untuk memanajerial teman-teman yang ada di industri itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan dari D4 ke S2, apakah perlu S1? Nggak perlu. Ya langsung, meskipun kalian dari D4 ikut S2 yang bukan terapan itu juga bisa, ya, juga bisa. Tapi saya menyarankan kalau sudah awalnya di diploma ya S2-nya terapan. Gitu. Oke, tadi jawab ya teman-teman. Mungkin ini menjawab ke teman-teman mahasiswa yang di semester menengah mau ke semester akhir, mungkin yang masih bingung terkait bisa nggak ya kalau bisa mau lanjut ke strata 2 atau S2, lebih seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Arman dan juga Bu Fitri. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan atau menyampaikan pesan untuk Sobat TI yang sedang berkuliah dan juga calon mahasiswa baru Fakultas Vokasi yang akan masuk ke prodi kita nih, Bapak dan Ibu, mungkin bisa disampaikan. Monggo. Ya, mungkin saya bilang ya. Untuk teman-teman Sobat TI yang menonton podcast ini, pesan saya kepada teman-teman, kalau kalian itu ambil prodi atau jurusan teknologi informasi itu tidak akan mati gaya. Artinya kalian bisa database saja, kalian bisa hidup. Kalian bisa program, kalian juga bisa hidup. Kalian tidak bisa ngapa-ngapain, bisa membuatkan kopi, tapi kalian masih bisa menjadi seorang sistem analis atau entrepreneur. Nah, apalagi kalian itu D4-nya di D4 teknik informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, di situ kita satukan tekad TI hebat. Oke, dari Pak Arman mau sekarang Pak. Ini secara umum sama mahasiswa atau orang TI aja? Bebas Pak. Ya, kalau mahasiswa menurut saya sama ya. Saya akan menyampaikan ke mahasiswa itu bahwa kalian setengah matang gitu. Maksudnya pas setengah matang dibilang anak-anak juga bukan, dibilang sudah dewasa juga enggak banget. Jadi kalau memang saatnya sekarang itu ya explore. Apakah harus kuliah saja? Jangan res. Kuliah itu merata-rata lulus. Tapi ya istilahnya kalau sebagai mahasiswa saya senang menyampaikan hidupkan hobi. Kalau mau masuk hobi ya silahkan. Kemudian banyakkan aktivitas organisasi boleh. Organisasi kan belajar ngobrol sama orang. Karena gini, ada orang bilang orang TI di belakang komputer terus itu. Padahal nggak gitu juga. Kadang-kadang memang istilahnya contoh kita sebagai TI itu juga perlu menyampaikan ide. Ngomong itu nggak perlu. Nah kalau seandainya kita punya ide bagus menyampaikannya dan nggak bisa kan juga ini itu belajarnya dari mana? Ya memang itu kan soft skill. Dapatnya ya dari organisasi. Itu dari hidupkan itu. Nah, mungkin kalau tadi disampaikan Bu Fitri benar kalau mau di kita vokasi gitu kan. Vokasi itu kan nyambung banyak ya, bisnisnya ya ada, kesehatan ada, TI-nya ada. Loh TI ini di mana? TI masuk kemana-mana bisa. Makanya dibilang itu. Berarti orang TI ini kerjanya berat.
ya istilahnya memang ya nggak berat, menantang ya. Menantang. Contoh kita kalau seandainya lagi kerjain masalah keuangan, ya belajar akuntansi. Masuk ke mana? Masuk ke kesehatan, ya belajar kesehatannya, walaupun juga jadi dokter ya. Tahu-tahu TI ngobati wong ya. Ya itu belajar itu juga. Jadi istilahnya memang tantangannya ada, dan istilahnya juga nanti kembali lagi siapa yang didukung TI. Kerjaan di minimal kalau kita beli es teh di mall aja udah didukung TI kan. Tunjuk itu kan. Kan juga TI itu juga. Terus kalau sampai itu dosen-dosen kita kan juga banyak praktisi, mau praktisi programmer ada, praktisi bisnis juga ada. Nanti mungkin ketemu dengan bapak senior kita Robert Kiyosaki, kalau belum baca bukunya itu kan. Robert Kiyosaki itu ada, nanti nyebut nama apa kan ya? Nggak mau Pak. Contohnya Pak Kartono, itu kan apa namanya, beliaunya ngajar tapi duitnya datang gitu dari bisnisnya yang lain gitu. Jadi banyak, jadi istilahnya kembali lagi kalau sebagai mahasiswa tadi ya, saya hidupkan hobi Anda, kegiatan-kegiatan luar banyaknya, organisasi, diskusi, apakah urusan orang enggak saja enggak, pokok semuanya. Semakin banyak relasi, semakin banyak pengalaman, semakin banyak Anda bisa membawa diri. Karena istilahnya tidak cukup dengan saya jago programming Pak, tapi misalnya belakang layar itu enggak. Nah silahkan Anda juga mau melihat banyak juga orang-orang sukses yang programmer sukses, tapi juga istilahnya mereka juga bisa membawa diri, bagaimana harus bicara sama orang, bagaimana harus memimpin proyek juga sama. Nah itu istilahnya tadi ya, sebagai mahasiswa Anda itu setengah matang, waktunya sekarang banyak explore. Jadi kembali lagi saya nggak bisa teriak Ibu Fitri, semangat ya. Oke, sudah disampaikan mungkin untuk teman-teman yang sedang berkuliah di D4 Informatika. Kata Pak Rahman semangat, kata Bu Fitri juga berbanggalah masuk ke D4 Informatika di Universitas Airlangga. Nah, baik, dari semua pertanyaan sepertinya sudah sangat jelas ya teman-teman. Dan di sini saya akan tambahkan sedikit agar teman-teman lebih mantap dan paham mengenai prodi kita. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fitri mengenai jalur pendaftaran di tahun ini jauh lebih banyak, dimulai dari SNBP ya Bu, ada SNBT, kemudian ada jalur mandiri yang dipecah lagi, ada jalur UTBK dan jalur reguler. Nah, terus juga sudah dijelaskan oleh Bapak Rahman dan Bu Fitri mengenai kenapa sih kita harus memilih D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, karena ya sudah dijelaskan mengenai sistem belajar seperti apa, kemudian keunggulan-keunggulan yang ada di prodi kita. Itu semua sudah menjadi satu kesatuan yang membuat kita percaya diri untuk bisa ibarat kata bisa hidup di masa depan, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri dan juga Pak Rahman sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan hadir dengan ngobrol santai di Himti Talks mengenai prodi kita ini Pak Bu. Nah, untuk teman-teman maba yang ingin mendaftar di prodi D4 Teknik Informatika, kami tunggu kehadiran dan kontribusi kalian ya. Terima kasih and see you in the next podcast. Bye bye. Oke, bagi teman-teman yang sudah nonton, terima kasih sudah menonton video podcast Himti Talks kali ini ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, bisa mencet di kolom komen di bawah ini dengan hashtag netizen. Terima kasih.